Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abain wa ila hadrati jami'i walidina walidikum wa syekhina wa syekhina wa walidikum wa walidikum khususan jami'i wa syekhina wa rabbina fi mahabbahina wa rasulina wa khususan jami'i muassisi jami'atina alhamdulillah wa khususan awsam musanifatul kita al-syekh Abdul Fatah ibn Abi Sagur Rasul Abdullah bin Husain Syawli lalamul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ayhadi mas'alatun. Dinding maneka situng problem, satu masalah, satu pertanyaan. Pertanyaannya kapasitas atau yang kelompok orang-orang yang dikategorikan sufi ini kenapa dianggap kelompok masuk kategori ahlus sunnah wal jamaah. Ada anggapan dan tuduhan yaitu bahwa orang-orang sufi sesungguhnya ilmunya sumbernya dari orang-orang Hindu Buddha, kayak orang-orang biksu itu, biksu itu. Idza qila nalikana idawaki ponapa kaifa ta'udduna halikatipun apa nganggep sampean kapi metung-metung sampean kapi as-sufiyata ada kelompok ahli tasawuf dihitung dianggap dikategorikan min ahli sunnati dari pengikut sunnah wal jamaati dan jamaah. Padahal waqad qila ongko idawagi annahum bonapa saongguna sufia akhodu paneka ngalak pasera sufia ngalak ulumahum depan rempan sumber ilmuna sufia diambil dari sumber apa min budiyatil hindi dari kelompok Hindu orang-orang India wa falasifatil Yunani dan para filosof Yunani Aristoteles, Socrates, Plato, Thales, macam-macam. Tuduhannya seperti itu. Kenapa kelompok-kelompok sufi itu Anda anggap sebagai kelompok besar ahlu sunnah wal jamaah? Sementara ini tuduhan mereka, orang-orang sufi ini ilmunya sumbernya dari orang-orang Hindu India atau Buddha, bahkan dari kelompok-kelompok filosof Yunani, Thales, Socrates, Aristoteles, terus banyak lagi. Fahum maka dening sufia ilam yakun lamun taduk paneka lamun taduk pasira sufia kafirina paneka orang-orang kafir
fa innahum maka saungkuna sufia fasikuna paneka orang-orang fasik. Kama akad dia penjelasan fil akhlaki dalam bab akhlak lil Ghazali kandi Imam Ghazali kitab akhlak lil Ghazali li Dr. Zaki Mubarak kandi Dr. Zaki Mubarak. Wa kama akad dia penjelasan nakola sinukil Hudama Az-Zabidi pasira Imam Zabidi anil Maziri fi muqaddimati syarhil Ihya dalam muqaddimah syarah kitab Ihya. Karena tujuan itu setidaknya orang-orang sufi itu adalah orang fasik meskipun tidak dikategorikan orang kafir. Bagaimana kemudian ini orang sufi kok masuk kategori kelompok ahlu sunnah? Ini kan tidak masuk akal, ini kan salah besar. Lah orang-orang Wahabi ini kan tidak mau orang-orang sufi itu dianggap ahli bid'ah semua. Kamu jarang menemukan atau hampir tidak ada orang Wahabi Salafi itu belajar tasawuf, itu tidak ada. Gitu. Makanya mereka mengkategorikan salah satunya orang-orang sufi ini bukan ahli sunnah, tapi mereka kelompok orang-orang yang fasik. Kemudian dijawab ajibu, kare-kare jawab kaulah hasa bebas kecuali itu maksudnya kan bebas. Wakala ben jaenga ini jangan begitu maksudnya. Wakala ben apa itu? Jaenga geneka. Jangan begitulah. Bali hum tining sufia min khiyaril muslimina panekah termasuk bagus-bagusnya orang muslim. Pilihan-pilihannya orang muslim. Orang muslim pilihan mereka itu. Hidup sederhana, punya sifat warok, fakir, syukur, sabar, macam-macam. Wa afadilihim ban orang utamana muslimi. Kenapa demikian? Fa inna haqiqata sufi, karena seongkuna hakikat sejatinya orang ahli tasawuf alimun baneka orang alim. Orang ahli tasawuf, orang sufi itu pada dasarnya adalah orang alim, ngerti ilmu syariat. Kalau orang tasawuf tidak ngerti syariat, tersesat dan disesatkan oleh setan yang masuk kepada hati dan hawa nafsu. Tidak hanya alim tapi amilun tur ngamal lagi bi ilmihi kelaban ilmuna alim atau sufi ala wajil ikhlas atas jalan murni karena Allah, ikhlas. Apakah ada orang sufi itu kaya? Banyak. Jadi ikhlas itu tidak harus miskin. Miskin bukan berarti orang ikhlas juga. Orang miskin hitung-hitung membicarakan hartanya orang kaya, itu orang miskin yang goblok juga. Hartanya orang kok dihitung, kan tambah capek menghitung hartanya orang, kan tidak punya kerjaan. Orang kaya jangan dikatakan kemudian tidak sufi, jangan dikatakan tidak ikhlas. Bisa jadi orang kaya itu secara zahir kaya, tetapi batinnya selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terikat oleh dunia, tidak diganggu dunia.
Sebaliknya orang miskin yang selalu mikir dunia melulu, iya benih orang sufi kia, benih orang tasawuf kia. Yang bagus apa? Yang enak mana? Suki, terus tasawuf. Jadi tak iri, tak ngitung-ngitung hartanya orang lain. Umpamanya begini, karena orang miskin, kemudian ada orang kaya atau kiai kaya, mandi Pajero, mandi Marsialban, itu berapa? Pajaknya saja sudah berapa itu? Bannya itu servisnya berapa? Loh kok ngitung-ngitung itu ya? Ketengen kamu, kurang kerjaan, ngitung hartanya orang lain itu. Itu. Jadi hakikatnya sufi itu apa? Alimun amilun bi ilmihi ala wajil ikhlas. Titik. Yang penting itu. 3. Alim dulu. Orang tasawuf itu harus alim. Kalau tidak alim disesatkan oleh setan. Kan tahapannya fasyari'atu kasafinatin wa tariqatu kal bahri wal haqiqatu durrun jalan. Tahapannya kan syariat dulu, ngerti ilmu syariat bagus, ibadah dohirnya oke, sip, tidak melanggar, tidak bertentangan dengan hukum syariat dohir. Terus torikoh itu mulai menempuh jalan pembersihan hati. Sudah itu menemukan mutiara yang jernih, kan begitu, masuk kategori orang sufi. Wa qala Banadawa Ibnu Subki Pasira Ibnu Subki fi Jam'il Jawami dalam kitab Jam'ul Jawami. Wa inna tariqah Syekhil Junaidi sungguhna carana atau jalana Syekh Junaid wa sahbihi ban kanjana Syekh Junaid Al-Baghdadi tariqun paneka jalan muqawimun atau muqawimun si jejeb si leres. Makanya orang NU itu mengikuti dalam tasawuf Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Gitu. Wa qala Banadawu Al-Mahali Basra Imam Mahali fi syarhin dalam kitab Sarana Mahali. Fa innahu maka saungkuna Jalaluddin Al-Mahali. Wa qala Banadawu Basra Imam Jalaluddin Al-Mahali. Wa qala Banadawu Al-Mahali Basra Imam Jalaluddin Al-Mahali fi syarhi dalam kitab Sarana Imam Jalaluddin Al-Mahali. Fa innahu maka saungkuna tariqul Junaid Imam Junaid khalin paneka sepeh anil bid'ah dari perempuan bid'ah. Dairun tor berputar ala taslimi atas pasrah wa tafwidi tegas masrahaki ilallah wa tafwidi ban masrahaki da Allah wa tabariban bebas minan nafsi dari hawa nafsu. Titik. Wa min kalamihi baneka termasuk dauna Imam Junaid at-tariqu dening jalan ilallahi nuju Allah taala masdudun ala khalqihi masdudun baneka ala khalqihi atas makhluk Allah illa ala apa itu alal mukniina mim
of muttafiqin. Masdudun baneka sadda ya sudu saya tak boleh nanti ala khalqihi atas makhluk ke Allah illa alal muktafina angin atas orang se ngalak pitudu ngalak lelampan ngalak percontohan asar Rasulillahi depan berempan asarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik wa qala banadau al-qutbu asy-Sya'rani fi muqaddimati tabaqati sufiyati dalam kitab muqaddimah tabaqati sufiyah titik 2 summa alam kare-kare oning sampean ya akhi hai taretan kaula rahimah muga-muga belasi kada ajunan Allah basara Allah anna ilmu tasawufi dasunguna ilmu tasawuf ibaratun baneka ungkapan an ilmil al ilmin dari situng ilmu ingqadaha se muria ingqadaha se datang bona pa ilmin fi qulubil auliyai dalam pan-berempan adina para wali inastanarat dalam nalikana bersinar bona pa qulubul auliya bil amali kelaban ngamal lagi bil kitabi kelaban Al-Qur'an was sunnati sunnah wa kullu man tining saben-saben orang amila sing amal lagi basirah man bihima kelaban alkitab wa sunnah ing qadaha maka etengali atau dateng lakukan diman min dalika dari kadisa al amal bil kitab wa sunnah ulumun bona ban ilmu wa adabun ban tata krama wa asrarun ban rahasia wa haqaiqu ban hakikat tajizu si lemah al-alsinu pun apa ban lisan anha dari ulum ila akhirih nadhirama kelaban bandingana perkara ingko tahase dateng atau etengali pun apa mah li ulama syariati kandi ulama syariat minal ahkami dari ban hukum hina amilu in dalam nalikan ngamal lagi basirah ulama syariat bima kelaban amal amilu sing nglakoni basirah ulama syariat hudama min ahkamiha dari ban hukum syariat fatasawufu maka tining tasawuf innama huwa paneka angin bestina tining tasawuf zubdatu amalil abdi paneka zubdana lebihnya amalnya seorang hamba bi ahkami syariati kelaban ban hukum syariat idza khala nalikana sepe amaluhu ponapa amala al abdi minal ilali dari ban cacat hati wa hududi nafsi ban bagian nafsu kama anna ilmal ma'ani akad dia seongguna ilmul ma'ani wal bayani ban bayan zubdatun baneka lebihan zubdatu ilmin nahwi paneka lebihannya atau terusannya indahnya keistimewaannya ilmu nahwu paman tining basira orang ja'ala paneka dadi angki basiraman ilmu tasawuf ida ilmu tasawuf ilman da ilmu mustaqilan se menyendiri sodako maka bener basiraman paman tining basira orang ja'ala paneka dadi angki basiraman huda ilmu tasawuf
min aini ahkami syariati, dari hakikat pan hukum syariat, sodako maka bener pasiraman. Kama annaman akad dia seangguna orang ja'ala sindati aki pasiraman ilmal ma'ani da ilmu ma'ani wal bayani ben ilmu bayan ilman da ilmu mustaqilan se menyendiri atau mandiri faqad sodako maka ongku bener pasiraman. Waman dening pasira orang ja'ala panekan dati aki pasiraman huda apa tadi ilmal ma'ani min jumlati ilmin nahwi, dari kelompok dari jumlahna ilmu nahwu, faqad sadaqa maka ongko bener pasiraman. Lakinnau tetapina kelakuan la yashrafu bidomil ba'i bidomil ba'i yashrafu wasukun sini macam la yusrafu tak etengali pasiraman mana tadi la yusrafu bidomil ya'i wasukun shin al mujammadi ala daugi anna tasawufa, atas ngerasakan mencicipi seungguna tasawuf tafarro'a paneka teti nyabang ponapa tasawuf min aini syariati, dari hakikat syariat ilaman angin orang tabaharose mendalam pasiraman. Tabahur itu menjadi lautan itu loh, artinya ilmunya sangat luas. Tabaharose luas pasiraman fi ilmi syariati, dalam ilmu syariat, hatta balagho sehingga depak pasiraman ilal ghayati de toto ke ilmu intaha. Wa qad ajma'a ban angku sepakat al qaumu pasira qaum ala annahu atas sangkuna kelakuan la yasluhu maneka tak pantas litasoduri kangge tasoddur memunculkan fitorikillahi dalam jalan Allah azza wa jalla ilaman angin pasira orang tabaharose luas pasiraman fi ilmi syariati atau mendalam pasiraman fi ilmi syariati dalam ilmu syariat wa ilmi mantuki haban ilmu mantuke teksnya syariah wa mafhumiha ban pemahaman syariah wa khasiha ban khassah ilmu khususnya syariah wa amiha ban ilmu umum syariah wa nasikhiha ban nasikhnya syariah wa mansukhiha ban mansukhan syariah wa tabaharaban mendalam pasiraman fi lughatil arabi dalam bahasa Arab hatta arafa sehingga oning pasiraman majazatiha depan berban bahasa majaz syariat wasti'aratiha ban berban isti'arona syariat wa ghairu dalika ban laina kadisa lughatil arab ila akhir. Fa kullu mutasawwifin, ini kesimpulannya. Fakullu mutasawwifin maka dening saben-saben orang ahli tasawuf faqihun paneka mestina ahli fikih wala aksa ben bunten sebalikna. Fakullu mutasawwifin faqihun walaisa kullu faqihin mutasawwifun. Ayo diulang. Fakullu mutasawwifin faqihun walaisa kullu faqihin mutasawwifun. Semua orang tasawuf mestinya ahli tasawuf itu mestinya ahli fikih. Tidak semua fakih orang ahli fikih itu tasawuf. Berarti intinya syariat itu kulitnya, tasawuf itu inti sarinya.
Kalau masih belajar fikih terus tidak ningkat, berarti hanya makan. Kalau kelapa itu, kalau buah itu hanya kulitnya, belum ke sari padinya. Kelapa itu sari padinya apa? Intinya santan. Itu sari padi. Jadi tuduhan, kalau begitu tuduhan bahwa ahlu tasawuf itu diambil ilmunya dari orang Hindu, Buddha, India, atau berangkat dari sumber ilmu filsafat Yunani, itu salah besar. Semua itu dari syariat, dari Quran dan hadis. Cuman diambil inti sari. Nahwu itu ilmu permukaan. Ilmu lanjutan yang lebih tinggi, inti sarinya nahwu itu adalah di ma'ani dan bayan. Itu loh. Kalau belajar nahwu, belajar sorota, fa'ala yafulu, terus tidak belajar ma'ani bayan, tidak akan pernah merasakan indahnya bahasa dalam Al-Quran. Begitu. Kalau hanya kemudian retorika, ilmu ma'ani bayan, tidak meningkat ke ilmu yang lain, umpamanya di atasnya ilmu stilistika tentang bunyi-bunyi dan makna-makna bunyi-bunyi di akhir surat itu, maka juga tidak bisa merasakan indahnya bahasa Al-Quran. Kenapa di akhir surat Al-Falaq diakhiri dengan huruf yang bergetar? Qul a'udzu birabbil falaq wal qalam min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan seterusnya. Kenapa kemudian surat An-Nas itu diakhiri huruf desis? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur nas, minal jinnati wan nas. Kalau pas lapar teruskan, kalau pas lapar jangan diwakafkan. Minal jinnati wan nasi. Kalau pas lapar, minal jinnati wan nasi. Kalau pas lapar, kalau pas kenyang wan nas cukup. Kalau pas lapar teruskan wan nasi. Dari jin dan nasi. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka alam ganihi ardutu ilayya inda hajati ilayhi ala gansinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.